Di beberapa forum otomotif, beberapa waktu lalu sempat banyak yang membahas motor keluaran baru Honda. Bukan PCX, bukan juga Honda Vario, melainkan Honda ADV. Ada apa dengan Honda ADV? Ya, Honda baru aja ngeluarin Honda ADV 160 terbaru. Menariknya di sini adalah, dalam beberapa generasi sebelumnya, Honda sepertinya datar aja dalam hal menjual motor ini. Tidak ada marketing yang berlebih ataupun gimmick. Namun saat ini di Honda ADV terbaru, Honda menambahkan kata-kata gimmick untuk mendapatkan perhatian di motor ini. Yang mana Honda memberikan kata-kata The SUV Pride di Honda ADV. Namun apa maksudnya dari kata-kata ini? Jadi kata SUV ini adalah singkatan dari Sport Utility Vehicle, yang berarti ini adalah kendaraan yang mampu digunakan dalam kondisi apapun dan dimanapun. Menariknya lagi, kata-kata SUV ini biasanya hanya digunakan di segmen mobil. Tapi kenapa bisa Honda ADV masuk dalam kelas SUV? Jadi gini, untuk bisa masuk ke kelas SUV, biasanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kita ngomongin yang di mobil dulu. Yang pertama tentu aja ground clearance harus tinggi. Kemudian yang kedua untuk SUV murni, bodi harus besar dan kokoh. Kemudian kabin juga harus lega dan posisi duduk harus tinggi. Ini adalah syarat dasar untuk menjadi SUV. Tapi jika kita cocok logikan lagi dengan Honda ADV terbaru, motor ini sebenarnya emang sudah masuk dalam kategori tersebut. Ground clearance-nya cukup tinggi. Posisi duduk tinggi, jangan ditanya, motor ini cukup banget, yang mana tingginya ada di 780 mm. Bodi besar, ya bodinya memang besar. Tapi kalau untuk kokoh, perlu dipertanyakan sedikit. Jika dilihat dari semua spesifikasi dasar untuk masuk kelas SUV, Honda ADV 2025 sudah masuk dalam kata itu. Jadinya ya, kita tidak perlu berdebat dengan hal tersebut. Mungkin sebagian dari kalian berpikir Honda mau bermain gimmick seperti Yamaha. Tapi faktanya Honda gimmicknya tidak terlalu jauh, karena kalau SUV Pride menjadi kata gimmick, hampir semua spesifikasi SUV sudah terpenuhi oleh motor ini. Jadinya ya, walaupun ada kata-kata gimmick, tapi masih bisa diterima. Dengan adanya konsep SUV Pride ini, banyak yang mengira dan berpendapat kalau motor ini akan menjadi motor yang laku. Namun apakah iya motor ini bisa menjadi motor yang laku? Karena sejatinya dalam riwayatnya motor ini tidak pernah menjadi motor favorit AHM untuk dijadikan tulang punggung dalam hal penjualan. Namun apakah Honda ADV 2025 bisa jadi motor yang laris? Kita lihat dulu apa aja perubahannya. Yang pertama eksteriornya dulu. Jika dilihat secara keseluruhan, motor ini tidak ada perubahan yang gimana-gimana, alias minor aja. Headlamp masih hampir sama, cuma dikasih DRL yang lebih menarik. Kemudian panel samping bodi atau leg shield ada perubahan, walaupun sedikit banget. Dan yang paling menarik dari ini semua adalah emblemnya. Emblemnya dapat warna khusus untuk di beberapa varian. Jadi ya, itu doang perbedaan detailnya untuk di eksterior. Apalagi yang emblem, ini cukup ngeselin. Kemudian selain eksterior, apakah mesinnya mengalami perubahan? Jadi Honda ADV menggunakan mesin universal Honda, yaitu mesin SOHC 156,9cc alias 160cc dengan teknologi ESP Plus yang sudah dilengkapi dengan sistem PGM FI. Dan mesin ini memiliki diameter di 60x55 mm dengan rasio kompresi di 12:1, yang bisa mengeluarkan tenaga di 15,8 horsepower di 8.500 rpm dan torsi maksimal di 14,7 Nm di 6.500 rpm. Jika dilihat dari spesifikasinya, ya Honda ADV masih menggunakan mesin yang sama. Gimana dengan CVT-nya? Ya hampir keseluruhannya juga masih sama. Bahkan tinggi jok yang saat ini di-highlight banget biar seakan-akan masuk dalam kelas SUV yaitu di 780 mm, sebenarnya masih sama dengan generasi sebelumnya. Dan yang paling mengecewakan adalah, ini adalah motor adventure, yang berarti motor ini seharusnya bisa digunakan di segala medan. Apalagi sekarang sudah ada embel-embel SUV, yang berarti juga ini seperti menekankan kalau penggunaannya bisa di mana aja. Tapi masalah dasar motor ini tidak dibenerin oleh Honda, yaitu tidak adanya cover engine. Honda PCX dan Honda ADV adalah motor yang paling rawan mengalami rengkes jebol. Kenapa? Ya karena mesinnya tidak ada pelindungnya sama sekali dan ini adalah masalah klasik kedua motor ini. Tapi entah kenapa di versi terbaru kedua motor ini yaitu PCX dan ADV tidak ada yang namanya penambahan pelindung mesin. Padahal yang jual aftermarket sudah banyak. Tapi kenapa Honda tidak melihat hal tersebut? Dan dari hal tersebut kita seperti bisa melihat kalau Honda memang selalu melakukan upgrade secara minor-minor aja. Dan ya, Honda ADV 160 2025 benar-benar mendapatkan perubahan yang minor aja. Cuma nambah varian aja, yaitu road sync dan pilihan warna yang lebih menarik aja.
Dengan upgrade minor dan tidak ada penyelesaian masalah di cover engine-nya, harga ADV pun jadi naik hampir 1 juta rupiah. Yang mana untuk tipe CBS-nya pada tahun 2024 dijual dengan harga Rp36.565.000 dan saat ini Honda ADV tipe CBS dijual dengan harga Rp37.265.000. Ya, ada kenaikan harga Rp700.000. Oke lah, masih wajar aja sih kenaikannya. Tapi apakah motor ini benar-benar layak dibeli dengan harga yang segitu mahalnya? Jawabannya layak jika kalian ingin membeli yang tipe Roadsync atau ABS. Namun jika kalian hanya ingin membeli tipe CBS, lebih baik pikirkan lagi. Karena faktanya lagi, dari awal kemunculannya, motor ini hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Yang berarti kalian masih bisa membeli motor ini yang tahun awal dan masih mendapatkan performa yang sama dengan motor keluaran yang baru. Dan kalian bisa menghemat budget yang lumayan besar. Iya kan? Namun dengan perubahan yang minor seperti itu, apakah ADV akan menjadi motor yang laku? Jika kita lihat perubahan yang ada dan riwayat penjualan motor ini, sepertinya motor ini akan memiliki penjualan yang kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya. Walaupun sudah ditambahkan gimmick SUV, tapi hampir keseluruhan motor ini ya masih sama. Dan jika dilihat dari riwayat penjualan motor ini, sayangnya Honda ADV tidak pernah mendapatkan penjualan yang cukup bagus. Yang mana jika kita lihat data penjualan tahun 2022, Honda mengumumkan kalau target penjualan motor ini yaitu Honda ADV 160 ada di angka 30.000 unit. Namun sayangnya Honda tidak pernah mengumumkan secara resmi target mereka tercapai atau tidak. Jadinya ya Honda ADV sepertinya akan mengalami nasib yang kurang lebih sama. Terlebih lagi buat kita yang berharap ada perubahan yang signifikan. Honda ADV terbaru hanya mendapatkan perubahan yang sifatnya cuman kosmetik aja, alias bukan revolusi besar-besaran. Jadinya ya Honda ADV 2025 tidak ada gebrakan yang signifikan. Tapi nih, permintaan ekspor motor ini katanya meningkat. Masa iya di Indonesia penjualannya tidak meningkat juga? Sayangnya, walaupun ADV masuk dalam model yang diekspor AHM ke luar negeri, bukan berarti permintaan ekspor bisa menjadi indikator permintaan domestik akan naik. Karena pasarnya berbeda. Ditambah lagi Honda ADV memiliki harga dasar yang cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada Honda PCX. Tapi sayangnya di Indonesia sendiri, Honda ADV tidak termasuk motor yang bisa dijadikan lambang kesuksesan untuk sebagian orang. Karena saat ini cuma ada 2 motor aja yang bisa dijadikan lambang kesuksesan, yaitu Honda PCX dan Yamaha NMAX. Jika udah punya salah satu motor tersebut, kalian udah bisa terlihat sukses. Sedangkan Honda ADV tidak memiliki status tersebut. Jadi ya buat apa beli motor yang tidak memiliki status sukses? Iya kan? Namun kalau menurut saya pribadi nih ya, Honda ADV adalah motor yang menarik, bahkan terlalu menarik. Tapi sayangnya perubahan dan daya tarik motor ini tidak dimaksimalkan oleh Honda. Sehingga pada akhirnya kemenarikan motor ini jadi seperti pudar. Ditambah dengan harga 40 jutaan untuk tipe tertingginya, ini membuat Honda ADV sangat sulit untuk bersaing. Kasarnya ini seperti motor kaum idealis aja. Suka ya beli, nggak suka ya di skip. Nggak cocok buat kaum mendang-mending. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah motor ini benar-benar akan laku? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.